Jasad bayi perempuan ditemukan membusuk di rumah kosong. Seorang pria nekat mencuri telepon genggam di warung ayam goreng. Seorang pria tega mencabuli anak tetangga berusia 12 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi Aga Kareba pemirsa. Semoga Anda dalam keadaan sehat dan juga tetap semangat untuk beraktivitas di hari ini. Selama 30 menit ke depan kami akan mengajak Anda untuk menyaksikan beragam peristiwa kriminal yang terjadi di sekitar kita. Bersama saya, Rifa Majid, inilah Razia. Pemirsa, sesosok bayi berjenis kelamin perempuan ditemukan membusuk dan terbungkus dengan kain sarung di rumah kosong di Kabupaten Goa. Diduga bayi tersebut sengaja dibuang orang tuanya sejak 6 hari lalu. Warga perumahan Dusun Bakdo, Desa Jenek Madinging, Kecamatan Patalasang, Kabupaten Goa ini digegerkan dengan adanya jasad bayi perempuan yang sudah membusuk di salah satu kamar rumah kosong. Tim Inafis dan dokter Rumah Sakit Bayangkara Makassar yang tiba di lokasi langsung menggelar olah TKP dan memeriksa kondisi jasad bayi yang dipenuhi dengan belatung. Penemuan jasad bayi perempuan membusuk ini pertama kali diketahui oleh Muhammad Zikir yang hendak membersihkan rumah di sekitar TKP. Tiba-tiba Muhammad Zikir mencium bau menyengat dari dalam rumah kosong. Setelah ditelusuri warga, bau busuk berasal dari kain sarung yang ternyata berisi bayi. Diduga bayi ini sengaja dibuang orang tuanya sejak 6 hari lalu untuk menutupi aib dan menghilangkan jejak. Menurut informasi ada warga yang mencurigai adanya bau sehingga mengecek. Ternyata adalah mayat yang sudah membusuk dan itu masih bayi. Diperkirakan berapa hari meninggalnya? Sudah diperkirakan sudah beberapa hari, tapi nanti kita tunggu hasil penelitian medis karena mayat jenazah yang bersangkutan kita sudah bawa ke Bayangkara untuk dilakukan otopsi. Usai olah TKP, jasad bayi perempuan ini langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Bayangkara Makassar guna kepentingan autopsi. Sementara orang tua bayi kini masih diselidiki petugas. Dari Kabupaten Goa, Bukma Ainis, MNC Media melaporkan. Dari Kabupaten Maros, pemirsa, sakit hati dituduh mencuri seekor sapi. Seorang pria nekat membunuh tetangganya sendiri yang diketahui adalah imam masjid. Korban tewas setelah mengalami sejumlah luka parah akibat sayatan parang. Dari rekaman video amatir, terlihat petugas gabungan Polsek Camba dibantu Polres Maros berhasil meringkus Arsyad berusia 42 tahun di rumahnya di Desa Baji Pamai, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros. Arsyad merupakan pria sadis yang tega menghabisi nyawa tetangganya sendiri yang diketahui adalah imam masjid. Penangkapan pelaku tidak butuh waktu lama setelah petugas menerima laporan dari anak korban. Sebelumnya kejadian ini bermula ketika korban pada saat itu tengah menanam kacang di kebun belakang rumahnya. Tiba-tiba pelaku datang dan langsung menyerang korban secara membabi buta dengan menggunakan sebilah parang. Sehingga korban mengalami luka parah di bagian kepala, wajah, dan tangan, hingga akhirnya korban tewas di tempat. Motif pelaku merencanakan aksi pembunuhan ini lantaran dirinya kesal dan kerap berselisih paham, kemudian dituduh oleh korban telah melakukan pencurian sapi di desanya. Motifnya sendiri Konan terkait apa? Motif dari tersangka pada saat melakukan pembunuhan itu karena sakit hati dan dia merasa dendam dituduh mencuri sapi. Dan katanya korban ini imam masjid di daerah sana. Ya, imam masjid kampung.
Selain mengamankan pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang bukti berupa pakaian dan celana korban, serta sebilah parang yang digunakan untuk menghabisi nyawa korban. Akibat perbuatannya, pelaku terancam dikenakan pasal 340 KUHP terkait pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Dari Kabupaten Maros, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain pemirsa, karena kondisi jalan yang sangat buruk dan tidak bisa dilalui kendaraan bermotor, seorang ibu hamil asal Kecamatan Seko yang akan bersalin di Tandu sejauh 80 km dengan berjalan kaki selama 17 jam menuju Rumah Sakit Masamba, Kabupaten Luwu Utara. Sayangnya, ibu dan bayi tersebut meninggal dunia karena pendarahan usai operasi. Grace Eva, 18 tahun, warga Dusun Pokapang, Desa Tanah Makaleang, Kecamatan Seko, Kabupaten Luwu Utara, menghembuskan nafas terakhir akibat pendarahan. Eva baru bisa mendapat perawatan medis yang memadai setelah ditandu sejauh 80 km dari Seko menuju Masamba dengan perjalanan kaki selama 7 jam melewati jalan setapak bertanah keluar masuk hutan. Dengan menggunakan sarung, bambu, dan kayu, belasan warga desa setempat bahu-membahu mengangkat Eva secara bergantian. Sayangnya perjuangan tersebut berakhir menyedihkan karena warga yang mengantar Eva demi menyelamatkan nyawa ibu dan bayinya kembali menandu jasad Eva setelah dinyatakan meninggal dunia usai operasi. Sementara bayi Eva juga meninggal 1 jam kemudian. Perjuangan para warga ini semakin berat karena jalan yang akan dilalui menuju Kecamatan Seko sudah menanjak di area lereng pegunungan. Mereka bahkan menerobos jalan berlumpur dengan mengandalkan penerangan seadanya. Sorak dari satu warga ke warga lain menjadi penyemangat untuk mengimbangi rasa lelah sepanjang jalan. Sebelumnya Eva dirujuk dari Kecamatan Seko menggunakan tandu pada pukul 7.00 waktu Indonesia Tengah dan baru sampai di rumah sakit pukul 23 waktu Indonesia Tengah pada Sabtu 18 Maret lalu. Pagi dilakukan operasi sesar, kemudian setelah itu anaknya masih hidup, jadi setelah melahirkan di sesar pas jam 3 lewat subuh hari Minggu, si ibu ini sudah meninggal. Kemudian dibawa oleh si ibu ini ke rumah kepala puskesmas Limbong yang juga adalah keluarga. Kemudian setelah 1 jam ibunya meninggal, menyusul juga ini si bayi ini ikut meninggal. Foto warga menandu ibu hamil yang meninggal tersebut kemudian viral di jejaring media sosial. Warga berharap pemerintah memperhatikan akses jalan menuju Kecamatan Seko, mengingat kasus tandu pasien yang dirujuk ke rumah sakit bukan hanya kali ini saja, melainkan sudah terjadi puluhan tahun lalu. Dari Kabupaten Luwu Utara, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Kisah lainnya pemirsa, seorang ibu bersama bayi dikerumuni warga lantaran ingin membuang anaknya di atas jembatan Sungai Pangkajene. Sang ibu diduga mengalami depresi dan kini telah diamankan di Mapolres Pangkep. Ibu yang mengenakan mukena berwarna merah marun mengamuk saat diamankan ke pos jaga Mapolres Pangkep bersama bayinya yang berusia 5 bulan. Saat diinterogasi oleh pihak kepolisian, ibu ini berusaha ingin kabur. Polisi menerima laporan warga lalu melakukan penyelidikan. Dalam waktu cepat, polisi mengamankan ibu yang belum diketahui asal-usulnya. Sebelumnya, ibu ini bersama anaknya diamankan polisi saat dikerumuni warga lantaran ingin membuang anaknya di atas jembatan Sungai Pangkajene, Pangkep, Sulawesi Selatan. Ibu ini belum banyak memberikan keterangan karena dalam kondisi depresi. Dia masih terlihat seperti orang stres. Polisi juga masih mencari keberadaan ayah si bayi untuk mengungkap motif kasus ini. Yaitu seorang ibu
yang ingin membuang anaknya turun ke sungai dalam keadaan hidup. Itu sekitar jam apa? Mungkin sekitar jam 1.30-an itu, Pak. Kalau boleh tahu usia bayinya itu usia berapa? Untuk usia bayi kurang lebih sekitar 5 bulanan. Oh, 5 bulanan. Kalau melihat ibu sendiri kondisinya seperti apa? Untuk kondisi ibunya sendiri, ketika kami perhatikan, sepertinya ada gangguan kejiwaan, Pak. Sedangkan si bayi saat ini dititipkan di sebuah rumah warga untuk mendapatkan perawatan. Dari Kabupaten Pangkep, Udit Syahrudin, iNews melaporkan. Pemirsa, razia masih akan kembali usai jeda berikut dengan informasi lain diantaranya. Seorang pria nekat mencuri telepon genggam di sebuah warung ayam goreng. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Anda masih menyaksikan razia, pemirsa, berpura-pura sebagai pembeli. Seorang pria pengendara sepeda motor nekat mencuri telepon genggam di sebuah warung ayam goreng siap saji. Pelaku memanfaatkan situasi pemilik warung yang tengah sibuk menggoreng ayam jelang waktu berbuka puasa. Aksi pencurian ponsel di sebuah warung ayam goreng siap saji di Jalan Poros, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, terekam kamera CCTV. Dalam rekaman CCTV tersebut, terlihat seorang pria yang mengenakan helm datang dan berpura-pura memesan ayam goreng di saat karyawan warung tengah sibuk menggoreng ayam. Pelaku secara perlahan mendekati dan mengambil ponsel tersebut yang tersimpan di atas meja, kemudian kabur. Aksi pencurian ini baru diketahui setelah pemilik warung yang pulang dari pasar mendapati ponsel miliknya hilang, kemudian memeriksa rekaman CCTV. Meski pemilik warung sempat melacak keberadaan ponselnya, namun pelaku sudah terlebih dahulu kabur meninggalkan lokasi. Video rekaman CCTV aksi pencurian ini viral di media sosial. Sementara itu, menurut pemilik warung, OC mengaku pada saat kejadian tersebut kondisinya tengah sunyi. Pelaku datang dengan berpura-pura hendak membeli ayam goreng. Kemudian di saat karyawan warung tengah menggoreng ayam, dengan cepatnya pria tersebut mengambil ponsel yang berada di atas meja. Kurang lebih 1:30. Itu kita belum buka, masih pada sibuk-sibuk, siap-siap untuk buka puasa kan. Iya. Kita kan bukanya jam 4. Iya. Nah, pas jam segitu 1:30, kurang lebih 1:30, dia datang pura-pura mau belanja, terus langsung masuk. Ibu sampai ditahu HP-nya dicuri kapan, Bu? Nah, pada saat saya habis dari pasar, saya keluar lagi kan. Nah, pas balik, saya cari nih, mana yang cas di sini. Ternyata sudah tergulung. Ku tanya ini Risma, mana anu dek sini HP? Ibu bawa, sebentar tidak. Begitu. Cari-cari enggak ada. Ternyata dicek terakhir aktif itu di Pacomot situ. Jadi saya lari ke sana lagi. Iya. Saya pikir masih. Iya. Saya ke sana lagi, ternyata enggak ada orang, cuma tukang ojek. Tukang ojek ya, Bu. Dan tidak ada ciri-ciri yang sama seperti itu. Meski aksi pencurian ponsel ini tidak dilaporkan ke pihak berwajib, namun pemilik warung ayam goreng merugi hingga jutaan rupiah dan terpaksa tidak menjual ayam goreng secara online lantaran ponsel tersebut digunakan sebagai alat penjualan online. Dari Makassar, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Dari Kabupaten Maros, pemirsa, akibat kecemburuan sosial, 2 orang pria nekat mencuri sarang burung walet. Mirisnya, kedua orang ini merupakan karyawan di tempat tersebut. Pemilik sarang burung walet merugi hingga 300 juta rupiah. Dari rekaman CCTV ini, aksi pencurian sarang burung walet yang dilakukan oleh seorang pria di tempat pengepul sarang burung walet, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, akhirnya terbongkar. Pelaku yang diketahui merupakan karyawan di tempat tersebut melakukan tindakan pencurian di tempat kerjanya.
Dalam aksinya, pelaku beralasan akan membawa pakaian kantor yang dibungkus dalam 2 kantongan plastik berwarna ungu. Kemudian kembali membawa sebuah kantongan hitam yang ternyata di dalamnya berisi sarang burung walet. Tim Satreskrim Polres Maros yang mendapatkan laporan dari korban akibat jualannya terus berkurang, langsung melakukan penyelidikan dan akhirnya telah menangkap 3 orang pelaku. 2 orang diantaranya yakni karyawan dari korban bernama Aceng dan Gilang sebagai eksekutor, sedangkan 1 orang lainnya menjadi penadah barang curian tersebut. Berdasarkan pemeriksaan, modus para pelaku melakukan aksinya yaitu dengan mengambil sarang burung walet yang telah dipilah-pilah dan dipisahkan oleh para karyawan sebelumnya. Mereka kemudian menyimpan sarang burung walet itu di sebuah kantongan dan pada saat sunyi dibawa untuk dijual ke penadah. Menurut Kasat Reskrim Polres Maros, Ibtu Slamet, kedua pelaku telah melakukan pencurian sarang burung walet milik atasannya sejak bulan November 2022. Hingga korban menderita kerugian sekitar 350 juta rupiah. Keduanya mengakui melakukan perbuatan itu karena kecemburuan sosial kepada salah seorang rekan sesama karyawan yang menjadi kepercayaan korban. Polisi melakukan penyelidikan, didapatlah pelaku yang berinisial A. Kemudian dikembangkan, akhirnya muncul pelaku lagi berinisial GR. Itu yang dicuri apa, Dan? Itu yang dicuri itu sarang burung walet. Sarang burung walet di mana sarang itu dengan harga 1 kilo yaitu kurang lebih. Uang hasil kejahatannya itu diketahui telah dibelikan kedua pelaku sejumlah barang berharga seperti motor, emas, ponsel, dan sisanya digunakan berfoya-foya. Kini, untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku akan terancam pasal terkait pencurian dengan ancaman kurungan 7 tahun penjara. Dari Kabupaten Maros, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Diduga hendak melakukan penyerangan, 3 remaja di Kota Makassar diamankan aparat kepolisian dari Polrestabes Makassar. Ketiganya terjaring razia operasi Cipta Kondisi, membawa senjata tajam jenis badik dan ketapel serta alat pelontar anak panah busur. Aparat kepolisian Polrestabes Makassar kembali menggelar operasi Cipta Kondisi pada malam Ramadan di sejumlah ruas jalan Kota Makassar. Saat merazia sejumlah pengendara di Jalan Masjid Raya depan Mapolsek Bontoala Kota Makassar malam tadi, aparat kepolisian mengamankan 3 remaja tengah membawa senjata tajam jenis badik dan ketapel atau alat pelontar anak panah busur. Diduga ketiganya hendak melakukan penyerangan atau tindakan kriminalitas jalanan. Untuk itu, ketiga remaja tersebut bersama barang bukti diserahkan ke Mapolsek Bontoala Kota Makassar guna proses hukum lebih lanjut. Selain itu, sejumlah kendaraan brong dan tanpa plat serta kelengkapan surat kendaraan turut diamankan dalam razia ini. Saat melakukan pemeriksaan di depan Polsek Bontoala, mendapatkan remaja berboncengan 3. Pada saat diperiksa, didapatkan sebilah badik di sadel kendaraan. Kemudian ketiga remaja tersebut diserahkan di Polsek Bontoala untuk Operasi Cipta Kondisi selama malam Ramadan ini rutin dilakukan oleh aparat kepolisian Polrestabes Makassar, melibatkan Satuan Samapta Polrestabes Makassar bersama Polsek di wilayah Kota Makassar, guna memberikan rasa aman dari tindakan kriminal jalanan pada malam hari. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Pemirsa, tim gabungan Dinas Sosial, Satpol PP, serta Kepolisian Kota Makassar menggelar razia anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan juga pengamen. Manusia boneka, badut. Razia ini diwarnai aksi kejar-kejaran serta tangis dari para pengemis.
Tim gabungan Dinas Sosial Kota Makassar, Satpol PP dan Kepolisian Polrestabes Makassar menggelar razia anak jalanan, gelandangan, pengemis, pengamen dan manusia boneka di sejumlah titik ruas jalan Kota Makassar. Saat digelar razia, petugas terlibat aksi kejar-kejaran dengan pengamen, anak jalanan, pengemis dan manusia boneka. Tidak hanya aksi kejar-kejaran mewarnai razia, sejumlah anak manusia boneka menangis histeris saat akan dirazia. Razia Dinsos ini dilakukan dalam rangka meminimalisir aktivitas para anjal, pengamen, pengemis, dan manusia boneka di jalan-jalan di Kota Makassar. Menurut Tini, PLT Kepala Bidang Rehabilitasi Dinas Sosial Kota Makassar mengatakan, razia ini sebagai bentuk pemantauan anak jalanan, pengemis, gelandangan, manusia boneka di sejumlah titik rawan di Kota Makassar. Tadi di jalan ke RPTC memang sudah beberapa motor yang mengikuti karena ada anak keluarganya yang dijangkau tadi. Selain anak jalan seperti apa yang diambil tadi, Bu? Tadi yang diambil itu ada pengamen juga di perbatasan Kota Makassar dengan Goa, terus beberapa badut dan pengemis. Ini maksudnya dalam rangka apa, Bu, dilakukan penertiban? Kegiatan rutinnya Dinas Sosial Kota Makassar untuk penjangkauan anak jalanan, gelandangan, pengemis, pengamen yang memang di beberapa titik rawan di Kota Makassar. Lanjut ini, mereka yang terkena razia akan direhabilitasi selama 3 hari. Jika masih terjaring, pihaknya akan melakukan tindakan tegas. Tutup Tini. Dinas Sosial masih akan turun melakukan razia untuk memberikan rasa nyaman dan aman bagi pengendara di jalanan. Dari Kota Makassar, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Pemirsa, dari Kabupaten Pinrang, seorang pria tega mencabuli anak tetangganya yang berusia 12 tahun. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di Razia. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Tega mencabuli anak berusia 12 tahun seorang pria warga Kecamatan Supa, Kabupaten Pinrang ditangkap oleh unit Resmob Polres Pinrang. Mirisnya, korban ini tidak lain adalah tetangganya sendiri. Haryanto alias Anto, pria usia 34 tahun ini ditangkap unit Resmob Polres Pinrang saat sahur di rumahnya di Kampung Tasalilu, Kelurahan Watang Supa, Kecamatan Supa, Kabupaten Pinrang. Setelah ditangkap, pelaku selanjutnya digiring ke ruang unit pelindungan perempuan dan anak Polres Pinrang untuk dimintai keterangan. Dari hasil interogasi polisi kepada pelaku pulang dari pesta miras dan melintas di depan rumah korban. Pelaku yang dalam pengaruh minuman keras masuk ke rumah dan langsung menuju kamar korban dan melakukan aksi bejatnya. Korban yang tertidur lelap bersama saudaranya di dalam kamarnya tidak menyadari kedatangan pelaku. Pelaku langsung membekap korban menggunakan bantal, kemudian menggerayangi bagian vital tubuh korban. Korban berusaha berontak namun tidak kuasa melawan pelaku. Aksi pelaku terbongkar setelah korban menceritakan perbuatan pelaku kepada orang tuanya. Orang tuanya kemudian melaporkan kejadian itu ke aparat kepolisian. Kalau korban saat itu ada di kamar tidur atau bagaimana? Pada saat itu korban berada di kamar tidur bersama adiknya. Pada saat itu korban dua-duanya dalam keadaan tertidur hingga terbangun karena adanya pelaku pada saat itu. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 82 ayat 1 Junto 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 dengan ancaman minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara. Dari Kabupaten Pinrang, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan.
Kita beralih ke Kabupaten Luwu Utara. Pemirsa, seorang suami pergoki sang istri yang sedang berselingkuh dengan pria tetangganya, dan sang suami kemudian menganiaya sang pria dan istrinya ini dengan menggunakan senjata tajam. Seorang istri asal Kabupaten Luwu Utara mencuri waktu untuk berselingkuh dengan pria tetangganya sendiri saat suami dan anak sedang keluar melaksanakan salat tarawih. Sang suami yang memiliki firasat buruk hingga memutuskan kembali ke rumah, sang suami lalu mengintip melalui celah dinding dan melihat istrinya disetubuhi oleh tetangganya sendiri. Tak terima perlakuan istri dan tetangganya, pelaku kemudian mengambil parang lalu masuk ke dalam rumah. Pelaku yang terpojok justru masuk ke kamar. Pelaku kemudian menebas pria selingkuhan istrinya itu menggunakan parang. Untungnya, pria tersebut sempat menghindar sehingga mengenai bagian kepala. Ia pun kabur menyelamatkan diri. Sementara sang suami yang mengejar menemukan istrinya. Saat itu, sang istri terus meminta maaf dengan cara bersujud. Karena tak kuasa menahan amarah, sang suami lalu menggores leher istrinya menggunakan ujung parang. Usai menebas tetangga dan melukai istrinya, pelaku lalu menyerahkan diri ke Mapolres Luwu Utara. Sementara, istri beserta pria selingkuhannya itu menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Umum Andi Jemak Masamba. Istrinya sementara disetubui sama orang lain. Itu menurut pengakuan si Dedi ini ya, menurut pengakuan sementara. Istrinya sementara disetubui oleh laki-laki lain. Yang laki-laki lain itu setahu dia adalah tetangganya sendiri. Bahkan sering bertegur sapa dia kalau siang hari sama itu si pelaku selingkuh itu sama istrinya. Jadi dengan pikiran yang sudah kalut, gelap mata, langsung dia terdobrak pintu depan. Kebetulan ada parang di situ yang sering dia gunakan sebagai alat mencari ikan kalau malam hari untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Langsung diambil itu parang. Hingga saat ini pelaku mendekam di rumah tahanan Mapolres Luwu Utara. Sementara sang istri dan selingkuhannya masih menjalani perawatan akibat luka yang diderita. Dari Kabupaten Luwu, Nasruddin Rubak, Anyus melaporkan. Pemirsa, penangkapan terhadap seorang pria mabuk yang mengejek polisi dan mengangkat ban motornya saat dikejar berlangsung ricuh di Kota Makassar. Pelaku yang kabur dan bersembunyi di halaman warga menolak dan melakukan perlawanan saat akan ditangkap. Tim penindak gangguan Kamtibmas Penikam Polrestabes Makassar langsung memburu seorang pria yang mengejek anggota saat tengah berpatroli di sekitar wilayah Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Selasa dini hari. Pengejaran dilakukan hingga ke lorong-lorong di sekitar lokasi, yang mana pelaku terus memprovokasi anggota dengan mengangkat ban sepeda motornya. Pelaku pun akhirnya dapat dikejar saat dirinya menerobos masuk ke pekarangan rumah warga untuk bersembunyi. Usaha pelaku kabur akhirnya gagal setelah aparat kepolisian mendapati pelaku. Namun saat akan ditangkap, pria itu berusaha melakukan perlawanan dengan meronta-ronta dan memeluk warga di sekitar untuk meminta bantuan. Akan tetapi polisi yang bertindak tegas langsung membawa pelaku dan motor miliknya yang tidak sesuai dengan aturan standar berlalu lintas ke posko Sabara Polrestabes Makassar. Katim Penikam Polrestabes Makassar, AKP Arif Muda, mengatakan dari hasil interogasi pelaku melakukan perbuatannya karena tengah mabuk berat usai menenggak minuman keras. Sedangkan untuk kendaraan motor yang dimiliki pelaku diketahui juga tidak sesuai dengan standar berlalu lintas dan tidak membawa surat-surat berkendara. Setelah diikuti, mereka sambil mengejek petugas. Akhirnya petugas mengambil langkah mengejar. Di salah satu rumah warga, mereka sempat diamankan. Akhirnya pelaku ini diamankan. Setelah diinterogasi, ternyata pengendara tersebut dalam keadaan atau kondisi sudah minum minuman keras.
Pelaku kemudian dibawa ke posko Sabara Polrestabes Makassar untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang ditimbulkannya, yang masih dalam keadaan mabuk. Sementara itu, untuk kendaraannya yang diminta untuk membawa surat-surat serta melengkapi sepeda motornya sesuai dengan aturan standar berlalu lintas. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi menutup kebersamaan kita pagi ini di Razia. Terima kasih atas perhatian Anda, selalu waspada terhadap segala sesuatu yang terjadi di sekitar Anda. Saya Rifa Majid, pamit undur diri, salam maki, tak pada salam.